Selamat sore, Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Bagas Riyatama dari jurusan Sistem Informasi kelas LFPA. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil proyek karakter building Pancasila yang berjudul Mewujudkan Pendidikan Berkualitas untuk Generasi Emas Indonesia 2045 melalui transformasi kurikulum. Proyek ini merupakan bentuk kontribusi kami dalam menggali solusi nyata atas tantangan pendidikan Indonesia, khususnya dalam menghadirkan kurikulum yang relevan, inklusif, dan berkarakter. Dari latar belakang masalah, pendidikan Indonesia masih menghadapi tantangan serius, terutama terkait ketimpangan akses dan kualitas antara wilayah perkotaan dan daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terular. Nah, dari daerah 3T ini memiliki ketimpangan dari segi pendidikan. Banyak anak-anak di daerah terpencil yang mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan berkualitas. Akibatnya, minimnya fasilitas tenaga pendidik yang belum memadai, kemudian kemudian juga keterbatasan infrastruktur teknologi. Di sisi lain, kurikulum yang ada belum sepenuhnya menyesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja yang dinamis, khususnya dalam hal penguasaan teknologi, kreativitas, dan keterampilan abad ke-21. Masalah ini juga muncul dalam aspek pelatihan guru yang belum optimal, serta pendidikan karakter yang masih belum menjadi fokus utama dalam sistem kurikulum itu sendiri. Kemudian, untuk rumusan masalah, berdasarkan latar belakang sebelumnya, rumusan masalah yang kami angkat dalam proyek ini antara lain, yang pertama, bagaimana cara mengatasi kesenjangan akses dan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah 3T. Kemudian yang kedua, bagaimana kurikulum bisa dibuat lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi. Dan yang ketiga, apa langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan kualitas pelatihan guru. Dan yang keempat, bagaimana strategi penguatan infrastruktur pendidikan, terutama digital, di sekolah-sekolah yang bersumber daya terbatas. Dan yang terakhir, yang kelima, bagaimana memastikan pendidikan karakter dan nilai-nilai kebangsaan menjadi bagian integral dari kurikulum yang baru. Kemudian, hasil temuan yang kami lakukan sebelumnya, yaitu melakukan wawancara dengan wali murid dari jenjang pendidikan SD sampai SMA di wilayah Jakarta khususnya. Nah, melalui observasi dan wawancara dengan orang tua siswa dari berbagai jenjang pendidikan ini, kami menemukan bahwa sebagian besar orang tua ini menyadari adanya perbedaan kurikulum yang lama dengan kurikulum yang baru, yaitu kurikulum Merdeka. Mereka menilai bahwa pendekatan kurikulum saya ini lebih interaktif dan relevan dengan perkembangan zaman. Namun, mereka juga mengkritisi bahwa sistem pendidikan yang terlalu fokus pada tugas dan pekerjaan rumah yang berdampak pada kurangnya perkembangan keterampilan sosial anak. Selain itu, meskipun anak-anak lebih adaptif terhadap teknologi, masih banyak guru yang belum mampu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa. Orang tua juga menyoroti pentingnya peran keluarga dan dalam menanamkan nilai-nilai karakter sejak dini. Nah, untuk solusi yang kami tawarkan, berdasarkan temuan tersebut, kami menawarkan beberapa solusi. Yang pertama, kurikulum pendidikan harus menyeimbangkan antara aspek akademik dan pengembangan karakter dengan integrasikan nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajarannya. Kemudian yang kedua, guru perlu mendapatkan pelatihan yang kesinambungan untuk memahami dan menerapkan pendekatan pedagogi yang variatif serta berbasis teknologi. Yang ketiga, dibutuhkan kolaborasi yang erat antara sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang mendukung, adaptif, dan berkelanjutan. Nah, dengan ini, pendidikan berkualitas tidak hanya ditentukan oleh isi kurikulum, tetapi juga oleh lingkungan sosial yang mendukung perkembangan holistik siswa. Nah, untuk refleksi pribadi saya sendiri, melalui proyek ini saya belajar pentingnya pendidikan karakter berbasis Pancasila di era digital ini. Wawancara orang tua siswa membuka wawasan saya tentang tantangan nyata pendidikan seperti kurangnya pendekatan yang sesuai dengan karakter siswa. Saya juga menyadari bahwa
transformasi kurikulum tidak hanya soal konten, tapi juga nilai dan metode. Proyek ini melatih saya berpikir kritis, bekerja sama dengan tim, serta menumbuhkan semangat untuk berkontribusi dalam perubahan sekecil apapun. Pendidikan berkualitas lahir dari kolaborasi semua pihak yang menjunjung nilai kemanusiaan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.